Nggak mungkin bisa P21 itu ketika dipakai pasal-pasal yang memang nggak relevan dengan persoalan ijazah. Tidak bisa sebuah mentersangkakan kasus pidana ITE lalu cari informasi sembarangan. Harus dari TKP atau lokus delikti yang benar-benar terjadi gitu loh. Misalnya contohnya begini, kalau memang mereka ini Tifa dan Roy itu dituduh mengubah-ubah informasi elektronik milik Pak Jokowi, maka yang harus ditunjukkan informasi elektroniknya, alat buktinya juga milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus informasi elektronik. Dan bukan, itu harus berubah. Dalam konteks ini bukan yang namanya ijazah analog. Bukan. Iya. Informasi elektronik. Karena ITE itu yang dibuat untuk melindungi informasi elektronik dengan sistem elektronik. Kalau ini nanti sampai di P21, padahal sudah kita ingatkan. Dan nanti menjadi banyak ribut atau kontroversinya besar. Jangan-jangan itu untuk pengalihan isu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Judulnya pun sudah menggoda ini. Jadi ini judul dari Prof Henry. Nggak masuk akal P21 polisi dalam tekanan dan pesanan ya. Jadi Prof beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu tiba-tiba Direktur Direskrimum ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya ditanya seorang wartawan, padahal press conference-nya soal lain. Ya. Di ujung ditanya bagaimana kabar P21-nya kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dia mengatakan dengan kalimat yang sebenarnya tidak bilang P21. Kalimatnya persisnya begini nih, saya bacakan. Persis kalimatnya itu adalah, coba saya pernah mendapatkan dari Roy Suryo transkripnya. Nah persisnya begini, alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Tidak ada kata-kata P21, tapi tiba-tiba semua berita mengatakan P21. Jadi diglorifikasi. Ya. Termasuk oleh saya, karena di depan Prof Henry saya mengatakan para pendukung Jokowi ya. Karena biasanya termul kan, tapi para pendukung Jokowi yang kemudian menggelar press conference. Materi press conference-nya adalah kalau dia bukan korban, maka kalau dia tempatkanlah dia sebagai korban. Tapi kalau dia tersangka, maka tahanlah dia, kira-kira gitu. Dia disertai provokasi untuk menahan tersangka. Nah, saya ingin komentar dikaitkan dengan judul ini. Apa yang Prof Henry ingin sampaikan dengan gak masuk akal P21 itu? Ini dulu kita bahas. Ya, pertama bagi kita yang mempelajari hukum, terutama kalau saya terkait dengan Undang-Undang ITE, ini kan boleh dikatakan Roy dan Dr. Tifa kan memang salah satunya dia ditersangkakan dengan Undang-Undang ITE. Walaupun ada yang diubah ya, karena pasal 27A kayaknya di sprindik yang terakhir itu tidak muncul, tapi yang pakai KUHP baru yang begitu. Tapi pasal-pasal beratnya kan masih yang pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1, kemudian pasal 35 itu masih itu kan. Nah, sekarang ini kalau dikatakan P21 ini P21 yang mana nih? Gitu. Karena kita tahu bahwa yang namanya sprindik, kemudian yang namanya P21 ataupun juga P20 atau P19 itu lebih kepada kasusnya, peristiwanya, bukan orang per orang, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong tentang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal yang dipakai, ini kan pasal ini merupakan pasal yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan persoalan ijazah palsu atau tidak. Oke. Padahal ini kan problematikanya adalah persoalan ijazah. Identitas Pak Jokowi ini benar atau tidak. Kalau dia memang benar, tidak palsu, maka Roy dan Tifa atau yang lain-lain itu bisa dikenakan pencemaran nama baik. Karena awalnya kan itu, ya kan, pencemaran nama baik karena apa? Karena dia menyampaikan, mendistribusikan informasi-informasi
yang sebenarnya bukan fakta begitu kan, dan itu menyerang kehormatannya Pak Jokowi. Karena orang yang konon lulus, benar-benar lulus dari UGM, punya ijazah kok disebut tidak lulus. Itu kan berarti kan menyerang kehormatan Pak Jokowi. Kalau itu yang dikenakan dan P21-nya pada pasal itu, maka bagaimana dikatakan P21 kalau kelulusan Pak Jokowi dalam artian faktanya ijazahnya juga belum ditunjukkan dan belum ada kebenaran, belum ada kepastian hukum secara hukum ya, secara di pengadilan kan belum ada. Itu satu. Jadi untuk P21 pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik pun masih diragukan, walaupun itu make sense. Make sense dalam artian memang layak kalau itu dimasukkan ke dalam pengadilan gitu ya, karena memang bisa aja mana yang benar mana yang tidak, itu apakah Pak Jokowi, apakah itu pihaknya Dr. Tifa dan Roy dan sebagainya, itu make sense. Tapi yang tidak make sense, yang semakin jauh dari, saya katakan bahwa nggak mungkin bisa P21 itu ketika dipakai pasal-pasal yang memang nggak relevan dengan persoalan ijazah, yaitu pasal 32, pasal 35, termasuk pasal 28 ayat 2. Kita ngomong pasal 32 dan 35 dulu deh. Pasal 32 dan 35 itu kalau dalam Undang-Undang ITE disebut sebagai computer crime. Dia kejahatan terhadap komputer, gitu loh. Kejahatan terhadap informasi elektronik. Karena seolah-olah Tifa dan Roy atau dan teman-temannya itu dianggap melakukan perbuatan yang tidak berhak dengan cara mengubah-ubah informasi elektronik. Menambah, mengurangi kan begitu. Itu pasal 32 kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah informasi yang mana yang diubah-ubah? Milik siapa yang diubah-ubah? Logikanya karena yang melaporkan adalah Pak Jokowi, berarti harusnya kan ini informasi elektronik miliknya Pak Jokowi. Ya, miliknya Pak Jokowi. Pertanyaannya sekarang kepada Bang Refli, Bung Refli, pernah tidak HP-nya Pak Jokowi atau perangkatnya Pak Jokowi itu disita kemudian diperlihatkan oleh penyidik, atau ada informasi elektronik yang memang itu betul-betul berasal dari HP atau laptop atau perangkatnya Pak Jokowi yang diubah-ubah? Itu alat buktinya harus itu. Gitu loh. Alat bukti kalau ada pasal 32 itu masuk, maka harus alat buktinya adalah informasi elektronik yang diubah-ubah oleh Dr. Tifa dan Roy, dan itu berasal dari yang melaporkan, kan begitu kan? Logikanya kan begitu. Kalau tidak, ini punyanya siapa? Kan begitu. Punya siapa? Karena yang di pasal 32 itu kan yang larangannya kan mengubah-ubah informasi elektronik milik seseorang, orang lain gitu kan, milik orang lain. Ya, jadi kalau dibacakan mungkin saya mau bacakan. Dibacakan pasal 32 ayat 1. Pasalnya tadi udah disampaikan ya? Di grup ya? Ya. Bentar, ini agak lambat anunya nih, loading karena kebanyakan. Atau saya yang baca aja. Saya ada ini. Boleh silakan. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Orang lainnya siapa? Ya yang lapor ya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya gitu kan? Ya. Atau ada yang lapor yang lain. Milik dia ya berarti. Iya, milik dia. Iya. Kan gitu loh. Nah, itu yang jadi alat bukti itu. Sekarang persoalannya adalah sudah ada nggak alat bukti informasi elektronik yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa ada yang diubah. Diubah, kemudian nanti berubahnya seperti apa, dan pelakunya mengubah itu adalah Roy dan Tifa, dan itu harus juga dibenarkan oleh ahli, saksi ahli yang memeriksa digital forensik dari perubahan-perubahan itu. Karena itu perubahan itu ada jejak digitalnya gitu loh, ada katakanlah yang berubah apanya. Biasanya kan yang namanya informasi elektronik itu integritasnya dijaga, originalitasnya dijaga, gitu kan. Kemudian availabilitasnya dijaga. Nah, persoalannya adalah sudah enggak itu? Tidak bisa sebuah mentersangkakan kasus pidana ITE lalu cari informasi sembarangan. Harus dari TKP atau lokus delikti yang benar-benar terjadi gitu loh. Misalnya contohnya begini, kalau memang mereka ini Tifa dan Roy itu
tuduh mengubah-ubah informasi elektronik milik Pak Jokowi, maka yang harus ditunjukkan informasi elektroniknya, alat buktinya juga milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus berubah. Dalam konteks ini bukan yang namanya ijazah analog. Bukan. Iya. Informasi elektronik. Karena ITE itu yang dibuat untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik. Iya. Dan perbuatan hukumnya juga menggunakan perbuatan hukum baru yang menggunakan komputer dan jaringan komputer gitu loh. Itu komputer, semua jaringan komputer termasuk handphone gitu ya. Termasuk handphone. Itu nanti semua perbuatan hukum itu akan kelihatan di dalam katakanlah kalau dilihat dari digital forensiknya, kalau ada pakai laboratorium digital begitu misalnya yang punyanya Polri begitu, itu akan kelihatan. Dan harus ada ahlinya yang ikut memeriksanya begitu. Bahwa ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan dari informasi A kemudian menjadi C atau menjadi apa gitu. Kalau tidak pernah memeriksa miliknya Pak Jokowi, bagaimana tahu? Itu sama saja dengan sebuah TKP pidana yang terjadi di Kebonjeruk, ya kan? Tapi yang diperiksa di Bogor di tempat saya sana di Sentul Bogor gitu loh. Itu berarti apa? Saya katakan kalau seperti itu tidak valid, bahkan bisa manipulatif. Itu. Karena apa? Karena memang ini kekarakteristikan dari informasi elektronik itu kan, kalau istilahnya Mas Refli kan easily modified, mudah sekali dimodifikasi. Easily duplicated. Informasi elektronik itu mudah sekali diduplikasi. Dan easily manipulated, dan mudah sekali dimanipulasi. Makanya ya harus yang asli. Kalau dia udah berubah dari originalitasnya, berubah dari integritasnya, kesatuannya udah dipotong-potong misalnya begitu. Berarti kan itu sudah tadi karena bisa orang lain yang merubah. Disitulah makanya yang harus diteliti adalah informasi elektronik milik orang lain yang berkaitan tadi, TKP-nya. Kalau bukan itu berarti tadi sama aja dengan pembunuhan di Kebonjeruk yang diteliti di Bogor. Itu nggak nyambung itu. Ini menarik, Prof. Ini jarang terungkap di publik ya. Mungkin karena saya lalai juga. Itu karena gini. Kita tahu ya, kalau namanya ada kejahatan pidana kan selalu TKP itu disterilkan, kasih polis lain. Polisinya nggak sembarangan yang bisa masuk di situ. Kalaupun mau memindahkan alat, memindahkan barang-barang di situ pun pakai sarung tangan supaya sidik jari tidak berubah. Betapa alat bukti itu penting sekali dan harus original, gitu kan di situ. Begitu pula di dunia ITE sama. Source-nya harus jelas itu. Source-nya harus jelas. Kalau memang yang lapor adalah Pak Jokowi, maka source-nya yang diubah-ubah itu miliknya Pak Jokowi. Maka informasi elektronik yang mana? Bukan Dian Sandi. Bukan miliknya. Kalau yang lapor Dian Sandi dan itu bisa saja milik Dian Sandi boleh. Tapi kemudian diteliti juga punya Dian Sandi. Tapi itu informasi elektroniknya Dian Sandi itu bukan. Kan gitu kan? Bisa jadi dia coba kalau dia juga hanya ngupload itu bukan berarti dia punya informasi elektronik milik dia. Saya juga bisa ngupload apa saja begitu loh. Maka informasi elektronik yang dimiliki itu adalah properti dia yang kemudian integritasnya, kemudian originalitasnya, availabilitasnya itu dijaga oleh undang-undang, nggak boleh diintervensi orang, diubah-ubah orang. Mas, misalnya kemarin saya contohkan, Tifa sedang bikin doktor, sedang mau maju doktor. Maka dia punya informasi elektronik namanya disertasi. Disertasi dia itu properti dia. Tidak boleh ada orang tiba-tiba masuk ke nyolong, ngerubah, ngambil, atau kemudian mengaku bahwa ini milik dia. Atau diubah, diedit lalu kemudian dia. Nah itu kalau seperti itu, kemudian ada bukti elektronik perangkatnya Bu Tifa diteliti. Perubahan-perubahannya itu terjadi dan ada secara digital forensik benar, itu baru namanya pasal 32 karena ataupun pasal 32 ayat 1 ataupun pasal 3 pasal 35 nanti dulu. Iya, pasal 32 ayat 1. Karena kalau ayat 2 lain lagi itu doxing gitu. Jadi pasal 32 ayat 1 ya kita bacakan lagi saudara sekalian, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ya. Dengan sengaja dan tanpa hak. Bisa jadi dengan hak ada juga berarti kan? Atau melawan hukum ya dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan,
suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Iya, saya potong dulu. Iya. Tanpa hak itu Tanpa, berarti dia melanggar hukum dan itu bukan miliknya. Iya. Karena kalau milik saya kan saya berhak. Mengubah-ubah juga berhak. Dokter Tifa mengubah miliknya sendiri berhak. Begitu. Roy juga begitu. Tapi dikatakan tanpa hak karena bukan miliknya. Dan itu memang tidak boleh karena melanggar hukum. Persoalannya adalah apa yang dia lakukan, bukti apa bahwa dia melanggar hukum. Kalau hanya melakukan analisis kepada gambar yang bukan milik seseorang dengan yang sudah di-password dan sebagainya, tapi ada di media sosial, itu semua orang boleh. Semua orang boleh, tidak ada larangan dalam hukum gitu loh. Makanya itu tanpa haknya menjadi tidak masuk unsur itu tanpa hak. Belum lagi mengenai mengubah-ubah dan sebagainya. Oke, gitu. Jadi jelas ya ngawur mengenakan pasal ini terhadap fenomena Dr. Tifa dan Roy Suryo itu ngawur sebenarnya ya. Sebenarnya itu tidak tepat dan itu keliru karena ini pasal untuk melindungi informasi elektronik milik orang yang disimpan gitu kan. Diproteksi dan itu hukum juga melarang orang untuk masuk situ. Beda dengan yang ada udah diupload di Twitter. Kalau Dian Sandi kan diupload di Twitter gitu loh. Jadi ini pasal ini dipaksakan dan pasal ini tidak tepat. Makanya saya katakan kalau kemudian ini dikatakan P21 ini berarti satu polisinya sudah tidak paham. Yang kedua kejaksaan juga ngawur kalau sampai dia juga membenarkan ini. Oke. Good point ya. Jadi yang jelas bahwa tidak ada dokumen elektronik apapun yang diubah dan dirusak ya, ditambah dikurangi oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo. Sebenarnya yang spesifik itu milik Pak Jokowi. Makanya sebenarnya proses ini juga meloncat. Proses ini zalim ini. Tifa, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, bahkan dulu sama Resmond dan sebagainya, udah belum ditersangkakan. Ditersangkakan, tapi tidak pakai alat bukti yang berasal dari punyanya Pak Jokowi, informasi elektronik. Alat buktinya tidak ada informasi elektronik, tapi mungkin hanya kesaksian, kesaksi ahli. Padahal kita tahu di era sekarang ini banyak ahli itu disiapkan dan dibayar gitu ya. Itu untuk membenarkan sebuah kasus. Itu saya kan banyak menangani atau menjadi ahli di banyak kasus ITE, yaitu ketemu sama teman-teman yang biasa jadi ahli yang untuk pembenar dari kasus-kasus seperti itu. Jadi ini berbeda. Kekuatan di undang-undang ITE, kasus ITE itu harus bukti elektronik ini yang katakanlah alat buktinya itu ya informasi elektronik ini yang valid gitu loh. Lagian juga ya misalnya kan kalau kita bilang merusak dan lain sebagainya, berarti kan dari sumber aslinya itu sudah berubah gitu ya? Jadi rusak. Berubah. Kalau ini ya dokumen Dian Sandi masih bisa kita temukan. Dan itu bukan sebenarnya kan ya memang ketika diupload jadi informasi elektronik, tapi kan ijazahnya itu kan bukan informasi elektronik, itu foto yang diupload atau didigitalkan, tapi fotonya kan tetap aja asli dari yang difoto juga tidak berubah. Kan gitu. Kita tidak bisa mengatakan sudah ada perubahan yang merugikan ya kan pemilik informasi elektronik tersebut. Jadi mendapatkan penjelasan ini memang ngawur dan ini ancaman hukumannya nggak main-main, 8 tahun penjara. 8 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Coba bayangkan. Makanya jangan asal comot alat buktinya. Jadi dan atau jadi bisa kumulatif, bisa alternatif ini, bayangkan. Itu 2 miliar rupiah uangnya siapa? karena memang itu sebenarnya kan memang untuk melindungi ekonomi digital, melindungi property right gitu ya, yang di era sekarang ini semua orang itu kan selalu punya data pribadi yang ada di digitalnya, properti yang berupa digital itu kan, itu yang dilindungi, bukan sesuatu yang terkait dengan analisis politik dan sebagainya. Ya, dan lagian juga kalau kita bicara apa kerugian yang dialami kan nggak jelas kan gitu. Nah. Pasal 35 saya mau bacakan. Jadi kita bergerak pasal 32 dan pasal 35. Pasal 35 ini setelah perubahan surat terakhir 30 Maret tetap eksis. Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sama melakukan manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini sebaliknya. Iya. Kalau yang tadi yang otentik punya orang lain, lalu dia rusak, diubah-ubah sehingga rusak. Kalau ini sebaliknya, informasi itu tidak otentik, tiba-tiba dia manipulasi sedemikian rupa agar tampak otentik. Atau dimanipulasi atau diubah-ubah, setelah diubah-ubah dan dimanipulasi itu seolah-olah otentik gitu loh. Seolah-olah otentik dan itu tentu saja otentik itu menguntungkan menguntungkan orang dirinya, yang mengubah-ubah itu. Untuk nipu lah kira-kira gitu. Karena memang pasal ini sebenarnya dipakai untuk tadi pelaku-pelaku hacker yang memanipulasi password orang, dia bisa password orang seolah-olah passwordnya ini asli, untuk lalu untuk nipu, membobol begitu. Nah itu yang ditipu pun tidak selalu orang, teknologi pun bisa ditipu. Jadi pasal 35 ini bisa dipakai untuk memanipulasi yang korbannya itu sistem teknologi, tidak hanya manusia gitu. Tapi nggak nyambung dengan apa yang terjadi dengan kasusnya Tifa. Lagi-lagi kalau ditanya alat buktinya yang mana? Adakah informasi elektronik yang dimanipulasi itu yang mana? Miliknya siapa? Kan begitu. Lalu menjadi seolah-olah otentik itu apa perubahannya dan bagaimana disebut sebagai seolah-olah otentik untuk apa? Kalau itu tidak bisa terjawab dan tidak ada alat buktinya, lagi-lagi itu boleh dikatakan berbau manipulatif. Karena itu alat buktinya lemah. Jadi yang memanipulasi ini penyidik. Harusnya makanya itu karena pemahaman pasal atau mungkin polisi karena itu tadi ada mengikuti pesanan Karena saya ini terus terang banyak sekali saya terlibat dengan kasus ITE. Itu kalau sudah namanya sebuah kasus itu dipesan itu biasanya lalu terburu-buru mentersangkakan, lalu mencoba untuk menggunakan pasal-pasal berat supaya bisa menahan, ya kan? Nakut-nakutin, dan biasanya memang masyarakat tidak aware, publik tidak aware, dan banyak yang tidak paham. Akhirnya yang terjadilah itu lebih. Dan kemudian diglorifikasi orang-orang yang kemudian tiba-tiba bilang kena 12 tahun dan 8 tahun. Jadi mudah sekali. Kalau itu kan ini kasusnya enggak, saya ngomong kasus yang di luarnya Tifa sama Roy Itu sering kali terjadi seperti ini dan enggak ada orang teriak karena enggak menjadi perhatian publik. Ketika ini kasus ini menjadi perhatian publik lalu seolah-olah bisa dilakukan seperti pola-pola yang biasa dilakukan oleh polisi-polisi, oknum-oknum polisi itu. Iya, kita teriak dong. Karena ini kan tidak bisa seperti ini. Dengarkan Pak Imanuddin. Banyak yang tidak jadi yang bertanggung jawabnya kan dia kan sebagai Direskrimum. Oh iya. Tapi problematikanya adalah kadangkala mereka yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan jelas-jelas itu salah di dalam penyidikan malah dipromosikan. Iya. Jadi kasus yang saya katakanlah saya terlibat itu jelas-jelas sprindik juga berkali-kali, 7 kali. Kan biasanya memang begitu. Kamu berani nggak ini kan? Iya. Berani. Orangnya malah dipromosikan. Iya, siap. Jangan-jangan itu juga ingin dipromosikan. Karena yang kemarin yang saya tangani itu dari direktur dipromosikan jadi Kapolda. Nah ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi ini berarti apa? Polisi benar-benar hanya menjadi instrumen. Kalau seperti itu. Bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Penegakan hukumnya lebih pada dia sebagai political engineering untuk orang yang pesan tadi. Pesanan dan tekanan ya, tunduk pada pesanan dan tekanan. Ini jelas-jelas yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang bukan mengotentikan, justru sebaliknya dia mengatakan palsu. Jadi itu sudah nggak masuk akal. Kok bisa dipaksakan? Itu normanya nggak masuk akal nggak juga sesuai. Kemudian tadi alur prosedur formalitasnya itu juga tidak menggunakan alat bukti yang benar. Itu. Dan ini ancaman hukumnya 12 tahun penjara, gila kan? Artinya kok bisa menggunakan pasal yang sewenang-wenang ini. Jadi Prof, kami sudah sampaikan ini ke hadapan jaksa. Jadi kita punya dua kesempatan beraudiensi, satu dengan Kejaksaan Agung, yang kedua dengan Kejaksaan Tinggi. Kita presentasikan tuh problematik pasal 32 dan 35. Cuma memang
materi Prof tadi belum tersampaikan. Nanti mungkin pada kesempatan lain. Oh, yang bentuk alat buktinya ya? Iya, alat bukti. Karena alat bukti itu yang paling alat buktinya penting. Apa nanti kita akan sampaikan lagi. Karena kita punya mission bahwa kasus ini tidak boleh disidangkan. Nanti akan terjadi peradilan sesat. Yang terjadi seperti itu. Gitu. Saya tuh selama ini teriak sendirian. Dari dulu sama Anda aja kadang-kadang berbeda kan. Saya mengatakan bahwa problema utama undang-undang ITE bahkan mungkin juga undang-undang yang lain itu diimplementasi. Yaitu di penegakan hukumnya. Banyak oknum yang memang menegakkan hukum dengan cara yang salah. Tapi dibiarkan dan dibenarkan. Bahkan seolah-olah menjadi jurisprudensi bahwa biasanya seperti ini kan begitu kan. Ini kasus Tifa dan kasus Roy ini harus jadi pembelajaran bahwa tidak boleh lagi pasal yang tidak diperuntukkan untuk persoalan mengenai pencemaran nama baik. Sebenarnya kan pencemaran nama baik awalnya itu. Tiba-tiba dipakai pasal-pasal ITE yang pidananya tinggi hanya supaya bisa ditahan. Tapi kemudian kebingungan karena apa? Karena kayaknya ada gerakan mau RJ, restoratif justice, ya kan? Yang bukti restoratif justice-nya sudah ada beberapa yang sudah mulai belok jadi restoratif justice. Tapi itu juga mereka kena pasal-pasal yang besar, yang tinggi-tinggi tadi kan, termasuk Resmond katakanlah gitu. Karena saya kena juga nih. Karena saya waktu jadi ahlinya mereka bertiga termasuk Resmond, saya lihat Resmond kena 32 dan 35 juga. 32 dan 35 itu paling kuat untuk respon malah. Memang. Karena dia sering sekali melakukan itu kan sebenarnya. Cuman itu pun tidak benar juga sebenarnya. Itu sebenarnya tidak benar ya. Tapi juga tidak bisa di RJ sebenarnya kalau pakai pasal itu. Karena kita tahu bahwa di KUHP yang baru RJ hanya boleh untuk kasus pidana yang maksimal 5 tahun. Ini 12 tahun. Sama 8 tahun gitu kan. Akhirnya kan undang-undang ini memang ditabrak-tabrak hanya untuk kepentingan pemesan. Dan itu berkali-kali gitu loh. Dan ini telanjang ini, bayangkan. Ibaratnya sudah diteriakin jadi ini kayak orang maling, ketahuan, diteriakin rame-rame, tapi tetap juga nyolong. Gini, terus saya ini kan terlibat membuat undang-undang ini. Kalau sama saya nggak percaya, lu terus mau percaya sama siapa? Yang namanya pasal 32 itu memang larangan mengubah-ubah informasi elektronik, tapi yang dimiliki, yang disimpan atau katakanlah itu milik pribadi atau milik orang lain yang memang kalau diambil itu melanggar hukum gitu ya. Karena memang ITE itu untuk melindungi itu. Dan itu bukan terjadi dan itu tidak relevan untuk ini. Tidak relevan. Jadi memang tragedi undang-undang ITE itu adalah sering sekali memang digunakan untuk kriminalisasi ya. Oke, kita dan killing the messenger. Killing the messenger. Jadi, karena ini saya sedikit Mas Refli, hampir sebagian besar kasus-kasus ITE itu di baliknya itu ada kasus-kasus besar. Misalnya ada ITE, saya diminta untuk kenapa kamu seperti ini? Karena saya membongkar korupsi. Ternyata ITE-nya dipakai untuk nutupi korupsi. Untuk membungkam orang. Untuk membungkam chilling effect, menakut-nakuti. Ini mau membongkar identitas. Ya kan kasus itu kan. Tapi belum selesai, identitasnya belum dibongkar, belum diadili. Seolah-olah udah kena ITE-nya dulu. Bahkan ITE yang tidak relevan. Ini kan namanya killing the messenger. Ini yang namanya chilling effect. Mau sampai kapan seperti ini? Ini bukan penegakan hukum ini namanya seperti ini. Tapi ini adalah penyalahgunaan hukum. Kalau istilahnya itu adalah normalization of oppression by law. Jadi atau legal hegemony ya. Ini normalisasi penganiayaan dengan hukum gitu. Penzoliman dengan hukum gitu loh. Atau abuse of power lah. Abuse of power. Nah ini yang justru bagi mereka yang paham dan ngerti dan apalagi punya hati nurani untuk keadilan harus teriak. Ini bukan persoalan Roy Suryo sama Tifa. Ini persoalan yang kalau saya ini terjadi di banyak tempat. Kebetulan ada Roy Suryo dan Tifa yang jadi perhatian umum sehingga lalu kita membedah. Tapi bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Yang tidak memiliki akses media. Itu saya tuh kasihan sekali pada orang yang di sana di Batam sana kena undang-undang ITE, ditahan 5 bulan. Keluarganya kelimpungan, hampir sama dengan tidak ada informasi elektronik yang data yang informasi elektronik yang valid tadi nggak ada, tapi semua manipulatif. Tapi masyarakat kan pada diem, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini kasus Tifa dan Roy ini harus dipakai untuk apa? Untuk
kita supaya jadi turning point, titik balik sama enlightenment masyarakat. Kalau ini masih dibiarkan gitu, berarti memang polisi dibiarkan, atau katakanlah oknum-oknum polisi dibiarkan untuk memanfaatkan hukum ITE khususnya, mungkin juga hukum-hukum yang lain untuk melakukan tadi oppression atau penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Dan saya yakin ya Pak Prabowo harusnya paham tentang ini. Ini ada problema besar di kalangan kepolisian. Dia disumpah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kalau ini dibiarkan berarti ya memang kemarin yang tuntutan reformasi polisi ya berarti gagal. Gitu kan? Karena ini